Ahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, jemaah salat zuhur musalla Rektorat Samapta yang insyaallah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah, dengan kebesaran dan kekuasaan Allah taala kita masih diberikan pertolongan untuk dapat melaksanakan tugas dan pengabdian kita sebagai seorang hamba di hadapan raja di raja seluruh makhluk, baik itu jin dan manusia, bahkan para malaikat-malaikat Allah serta binatang ternak dan makhluk-makhluk lainnya yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Pengabdian kita di hadapan Allah Ta'ala ini merupakan pengabdian yang paling utama yang kelak akan diperiksa oleh Allah di padang mahsyar, yakni salat kita. Sebagaimana pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala yuhasabul 'abdu fi yaumil qiyamah min a'malihi as-salat. Sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, akan diperiksa oleh Allah pada diri tiap-tiap hamba di hari kiamat, tepatnya di padang mahsyar, adalah salat kalian. Faman saluhat faqad aflaha wa anjah wa man fasadat faqad khaba wa khasara. Siapa yang pemeriksaan salatnya itu buruk, rusak, hancur, berantakan, maka sungguh mereka menjadi orang yang paling celaka dan merugi. Dan barang siapa yang pemeriksaan salatnya baik dan sempurna, maka sungguh mereka akan menjadi orang yang paling beruntung dan bahagia. Maka untuk bisa mengkonsistensikan amalan sholat kita, terutama bagi laki-laki, bapak-bapak, mohon perhatiannya demi Allah. Kami membaca sebuah buku yang fenomenal karangan Dr. Amrul Khalid. Beliau seorang jurnalis muda di negeri Mesir yang sudah menyelesaikan program doktornya S3 di bidang dakwah. Beliau mengarang sebuah buku berjudul Semulia Akhlak Nabi, Kiramil Akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Semulia Akhlak Nabi. Dalam buku itu kami temukan sebuah tulisan yang sangat mengesankan, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau berangkat ke masjid memohon pertolongan Allah Ta'ala agar ditancapkan niat-niat yang penuh keberkahan dan kemuliaan. Ada 5 niat yang ditulis beliau dalam riwayat yang cukup panjang. Sayyidina Umar bin Khattab itu berangkat dari rumahnya menuju masjid. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi kepala negara, menjadi Amirul Mukminin, beliau berangkat dari tempat tugas kenegaraannya, ya. Beliau berangkat ke masjid. Apa niatnya, Pak? Niat ini yang perlu kita tancapkan di bulan Ramadan. Yang pertama, Dr. Amrul Khalid mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab itu ketika mau berangkat ke masjid, beliau beruzar dalam kalbunya, ya Allah ya Rabb, jadikanlah keberangkatanku ke masjid ini semata-mata untuk dapat menunaikan perintah yang engkau wajibkan maupun perintah yang engkau sunnahkan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Jadi Sayyidina Umar itu ketika duduk sudah di masjid, kalbunya tertancap di masjid dan jasadnya mampu berlama-lama di masjid. Padahal beliau kepala negara. Bayangkan Pak, tidak ada kepala negara seperti sekarang ini yang sangat betah jasadnya di dalam masjid. Salah satu di antara manusia yang akan diberikan naungan di hari kiamat nanti di padang mahsyar, ketika banyak terjadi huru-hara bencana, ya. Bencana yang paling besar itu yang akan dihadapi seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang terbesar kecuali huru-hara di padang mahsyar nanti, Pak. Satu di antara 7 kelompok manusia yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, yang tidak ada sedikit pun tertimpa secuil bencana huru-hara itu adalah ar-rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Laki-laki yang hatinya senantiasa bergantung, tertancap ke masjid. Masya Allah. Jadi alangkah ruginya kita kalau di bulan Ramadan ini kita jauh dari masjid. Secuil waktu kita yang kita manfaatkan ke masjid habis hanya untuk mengurusi dunia dan lagi-lagi dunia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya itu,
Kalau kalian sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam puncak umur kedewasaan kalian sudah mencapai umur 40 tahun, sudahlah, ambisi untuk mengejar dunia itu kurangi. Dan jadikan dunia itu untuk menjadi jembatan akhirat kalian, dan kalian pulang ke negeri akhirat itu dalam keadaan memikul sebanyak-banyak dan sebaik-baik bekal. Mau jadi jenderal, potensi jenderalnya, hartanya, kekuasaannya dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan Allah, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang mendatangkan ridha Allah. Mau kopral, mau letnan, mau apapun pangkat dan kedudukan kita berupaya untuk menjadikan potensi yang diberikan Allah selama hidup di dunia ini untuk hal-hal yang mampu mengundang turunnya ridha Allah. Hidup kita ini singkat, Bapak-bapak. Hidup kita ini singkat di dunia, demi Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke mimbar, ya, mimbar beliau itu biasa dibuat para sahabat ada 3 anak tangga. Sebelum beliau berpidato di atas mimbar, ini ketika masuk 1 Syawal, beliau mau memimpin sholat Idul Fitri. Ketika itu malaikat Jibril alaihissalam di sela-sela beliau menaiki anak tangga mimbar itu, datang malaikat Jibril alaihissalam memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Muhammad. Waalaikumsalam. Dan ini tidak didengar oleh seluruh orang-orang yang berhadir, cuma Rasul dengan malaikat Jibril alaihissalam yang mengetahui dialog ini. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Di anak tangga mimbar yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam berkata dan berdoa, Muhammad, celaka dan merugilah orang-orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah di bulan Ramadan ini, tapi tidak menjadikan mereka membuat dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Ta'ala. 1, Pak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan fakultu amin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga mimbar yang pertama, kedua, ketiga berturut-turut mengucapkan amin, amin, amin. Selesai beliau memimpin khutbah, mau bersalam-salaman, para sahabat sontak kaget bertanya-tanya, ya Rasulullah, kami tadi melihat engkau menaiki anak tangga mimbar pertama dan kedua, ketiga, engkau berturut-turut mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Sesungguhnya tadi malaikat Jibril menghampiriku sebelum aku berkhutbah, dan di anak tangga mimbar yang pertama beliau berdoa, malaikat Jibril alaihissalam berkata, celaka dan merugilah wahai Muhammad orang-orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan tapi tidak menyebabkan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Apa artinya, Pak? Kita hidup di bulan Ramadan tapi tidak memaksimalkan potensi Ramadan itu untuk mendulang jazak dari Allah, mendulang pahala dari Allah, kemudian mengakibatkan dosa-dosa kita di masa lalu dihapus, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan Ramadan? Para mufassirin, para ulama-ulama tafsir, para ulama-ulama ahli hadis menafsirkan hadis ini yang disebut dengan mangkoma. Siapa mendirikan bulan Ramadan itu, 1, berpuasa di bulan Ramadan tidak ditinggalkan, dan yang kedua, tidak meninggalkan salat tarawih. Tidak meninggalkan salat tarawih. Sekali saja kita tinggalkan salat tarawih itu, Pak, meskipun itu sunnah muakkad hukumnya, kita tidak tergolong mangkoma. Itu kata para ulama hadis. Kita tidak tergolong orang-orang yang mendirikan Ramadan. Padahal siapa yang mendirikan Ramadan dengan berpuasa dan mereka menegakkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, maka janji Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya yang lalu, yang kini dan yang akan datang dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Coba. Dan yang dahsyatnya dalam 1 bulan Ramadan itu ada 1 malam yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung lebih dari 83 tahun. Usia rata-rata umat Muhammad ini, kata Nabi, umatku itu tidak ada yang berumur panjang. Paling tahan mereka 60-70. Bahkan Rasul sendiri memberikan keteladanan. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepada engkau dari penyakit terlalu tua. Jangan engkau wafatkan hamba terlalu tua, ya Allah. Itu doa Nabi. Maka Nabi
mengakhiri hidupnya dengan ajal yang diturunkan Allah 63 tahun. Jadi bapak-bapak, kalau kita mau menjadikan barometer umur baginda Rasul, bapak-bapak sekarang udah seberapa? Masa pensiun berapa Pak? 58. Berapa Pak Khairun? Saya 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Pak Khairun sekarang udah berapa? 48. Sekarang masih 28. Banyak Pak. 10 tahun lagi tidak menyebabkan kita mendapatkan garansi dari Allah bahwa usia kita pun akan sampai 10 tahun lagi. Betul? Betul. Maka dari itu jangan pernah jauh-jauh, bahkan hilang, lenyap tanpa peredaran, tanpa kabar dan berita ya dari masjid. Hati-hati Pak ya. Di masjid ini Masya Allah, lihat tadi apa niat Umar. Ya Allah, jadikanlah keberangkatanku masjid, bantulah aku untuk dapat menunaikan perintah yang kau wajibkan dan yang kau sunnahkan. Maka sekaliber Sayyidina Umar itu Pak, jangankan amalan wajib, amalan sunnahnya pun tak dia tinggalkan selama bulan Ramadan terlebih lagi. Ya, ini saya mau ngasih motivasi buat kita bersama. Ya, Umar itu setiap medan jihad yang dilalui oleh Rasul SAW, Sayyidina Umar itu tak pernah absen. Ketika beliau hendak berangkat perang Khandaq, tiba-tiba langkah tegap baginda Nabi itu terhenti. Para sahabat di belakang, Zaid bin Sabit, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat senior lainnya ketika berada di belakang sontak terkejut. Ya Rasulullah, kenapa engkau hentikan langkah kakimu yang membuat kami terkejut ya Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, wahai Umar, aku mendengarkan apa yang tidak kalian dengar. Apa yang engkau dengar ya Rasulullah? Kenapa kita berhenti di sini? Bukankah kita ingin pergi buru-buru ke medan jihad, ke medan perang? Benar. Tapi tenanglah kalian dahulu. Aku menghentikan langkah kakiku ini karena mendengarkan sesuatu dari para penghuni kubur, saudara-saudara kita yang telah bertempat di alam kubur. Apa yang engkau dengarkan dari mereka ya Rasulullah? Di antara penghuni kubur ini adalah saudara-saudara kita. Mereka menjerit memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, hidupkan kami sesaat saja, izinkan kami hidup sesaat saja ya Allah, agar aku bisa, agar kami bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ya Rabb. Izinkan kami agar kami bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Bayangkan itu Pak, penghuni kubur minta supaya bisa diizinkan hidup sebentar untuk bisa mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ini bukan pepesan kosong, ini riwayatnya sahih Pak. Ya, Bapak bisa telisik dalam kitab hadis riwayat apapun. Subhanallah, ini membuktikan bahwa amalan sunnah itu tidak boleh dianggap remeh-temeh, terlebih lagi di bulan Ramadan. Jadi kalau ada hari ini yang di bulan Ramadan mereka di sela-sela aktivitas kesibukannya hanya karena dalih, alasan sibuk ustaz, sibuk komandan, sibuk. Saya mau tanya Pak, lebih sibuk mana kita dibandingkan dengan aktivitas baginda Rasulullah yang memimpin negara Pak? Coba Pak Herun, lebih sibuk mana aktivitas kita? Kita dibandingkan dengan kepala negara Rasul di Madinah, kepala negara Islam pertama kali itu dipimpin Nabi di Madinah. Lebih sibuk mana kita Pak? Pak Jokowi Pak. Hah? Pak Jokowi nggak ada apa-apanya kesibukan itu ya. Masya Allah. Tapi sholat sunnah 2 rakaat itu tak pernah beliau remehkan. Bahkan ketika Madinah dalam kondisi genting, Rasul itu memimpin kaum muslimin di Madinah, memimpin Nasrani, memimpin Yahudi. Ada 13 kabilah Yahudi di Madinah itu Pak. 2 diantaranya Kainuqa dan Quraizah itu memberontak di Madinah ketika Rasulullah memimpin, sampai-sampai beliau tak sempat melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhurnya. Beliau ganti sholat sunnah ba'diyah zuhurnya itu di waktu Isya. Bayangkan itu, diqada di waktu Isya Pak, di kitab Bulughul Maram. Bayangkan itu, saking tak meremehkan. Padahal beliaulah orang yang satu-satunya digaransi oleh Allah tidak sedikit pun terkena siksa kubur, tidak sedikit pun terkena huru hara padang mahsyar, tidak sedikit pun terkena jilatan api neraka. Tapi amalan untuk tidak meremehkan salat sunnah 2 rakaat itu beliau contohkan kepada kita. Masya Allah. Ini cuma ini terbukti. Kita duduk berapa jam aja di masjid udah mulai gelisah pantat kita, mulai teruji, agak-agak panas.
Dari yang tadinya ada 30, satu lewat dengan dalih, yaitu aktivitas kesibukan. Tapi kalau kita minta dari jauh-jauh waktu, kita dari ruangan kantor, Pak, ya Allah, jadikanlah keberangkatanku ke masjid ini semata-mata untuk berniat bersungguh-sungguh menunaikan apa yang kau perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, Pak, Sayyidina Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah keberangkatanku ke masjid untuk meninggalkan maksiat selama beberapa jam. Masya Allah, itu Umar, Pak, yang kecerdasannya, daya intelektualitasnya itu luar biasa. Artinya apa? Di luar masjid ini sarangnya keburukan, Pak. Di luar pintu rumah Allah itu sarangnya keburukan, maksiat dan segala mafsadat serta mudarat lainnya, Pak. Tapi ketika memasuki pintu rumah Allah, kita berada di dalam sumber-sumber hidayah, sumber-sumber kebaikan, sumber-sumber penghapus dosa. Itu di rumah Allah seperti ini. Walaupun sederhana bentuknya, hanya berapa? Ada 3 kali 3 meter kita ini, 4 kali 4 meter. Ya. Walaupun hanya sederhana seperti ini, tahukah kita dalam syariat di sini berkumpul malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Kita tidak mengetuk pintu kesadaran kita bahwa kita dibersamai oleh malaikat-malaikat Allah. Setiap kali seorang hamba duduk di rumah Allah, itu satu doa malaikat sampai waktu sholat berikutnya. Jadi kalau kita sholat zuhur sampai ke waktu asar, malaikat itu duduk berkumpul di rumah Allah. Dalam kitab doa menyongsong para malaikat-malaikat Allah, menyongsong doa malaikat-malaikat Allah, saya baca, Pak, itu doa malaikat-malaikat Allah cuma satu. Apa itu? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, sayangi mereka yang berada di masjid ini, ampuni dosa dan kesalahan mereka. Sayangi mereka, ampuni mereka. Sayangi mereka, ampuni mereka. Terus berulang-ulang. Subhanallah. Ya. Gimana kira-kira, Pak? Mau betah di masjid? Insya Allah. Mau betah di masjid? Mau. Jawabannya jangan lemes banget lah. Puasa. Bila perlu wafat lagi di masjid, mati lagi di masjid, Pak. Itu tempat yang paling terindah di muka bumi Allah. Saya nanya sama jemaah kemarin di Jatimulya Sakura Regensi Bekasi, Pak. Saya tanya habis sholat tarawih, mau nggak, Pak, wafat di masjid? Saya bilang, mau nggak mati di masjid, Pak? Nggak ada yang jawab, Pak. Masjid Raya, Jatimulya. Di Jatimulya, di Sakura Regensi, Oh, di Jatimulya Masjid Rayanya pun ada juga jadwal di situ. Tapi tadi malam itu di Sakura Regensi. Jadi, Pak, kira-kira siap nggak mati di masjid? Siap mati di masjid ya? Daripada kita mati di kafe, di diskotik, di mana aja kita pasti mati. Jadi kalau ditanya siap nggak mati di masjid? Siap, Pak. Mati dalam keadaan husnul khatimah itu salah satu permintaan seorang hamba. Apa? Di masjid. Lihat, Sayyidina Umar bin Khattab itu ditikam di dalam masjid. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditikam di dalam masjid. Khalifah Utsman bin Affan juga ditikam di dalam masjid. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mintanya di medan tempur wafatnya, Pak. Tapi wafatnya di mana? Matinya di mana? Kasur. Di atas kasur. Ya, Pak. Bapak lain mintanya mati enak, rupanya dapatnya tempat nggak enak. Rata-rata kita gitu. Mintanya doanya, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Lisan kita di dalam masjid seolah-olah takut kepada Allah, tapi ketika kita berada di ruangan kantor kita mencerminkan orang yang tidak pernah takut kepada Allah. Bukankah di dalam kantor itu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah di dalam masjid? Perbuatan kita di kantor dengan di masjid itu bertolak belakang. Ketika masuk ke dalam masjid, banyak orang yang duduk tadarruk, merendahkan diri di hadapan Allah, seolah-olah takut dengan siksa neraka Allah. Tapi ketika di dalam kantor, ketika dia jadi atasan, membawahi banyak anak buah, tingkah dia buas dan ganas, seolah-olah dia tidak mempunyai Allah. Padahal di kantor, di sana ada Tuhan yang sama yang dia sembah di dalam masjid dan musholahnya. Ada nggak orang seperti itu, Pak? Gak ada. Nggak ada ya. Nggak ada satu maksudnya. Baik, Bapak-bapak, jemaah salat zuhur yang insya Allah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah 11 bulan kita menjadikan amal kita itu, Pak, penuh dengan tidak ada rasa semangat, ya, penuh dengan kesia-siaan. 11 bulan cukuplah berhari-hari. Disampaikan oleh Allah umur kita kepada Ramadan ini
Harus kita minta pertolongan Allah. Setiap detik dari Ramadan itu berbuah kebaikan dan ketaatan. Setiap detik, Pak. Ada orang yang melatih, Pak, tukang ojek, penghasilannya berapa dibandingkan dengan bapak-bapak? Tapi setiap dia memasuki pintu masjid atau keluar dari masjidnya, dia masukkan ke dalam kotak infak itu 5.000. 5 kali 5 salat berarti 25.000. Kali 30 hari sudah berapa? 750.000. Istiqomah rutin seperti ini jauh lebih dicintai oleh Allah. Ada orang berinfak 200.000, tapi 3 bulan baru ketemu lagi, Pak. Istiqomah rutin, amalan yang didakwamin itu sangat dicintai oleh Allah. Apalagi banyak istiqomah, Pak. Maka saya mengajak, ini renungkan baik-baik firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 53. Bagi kita yang sudah berlumur dengan kemalasan, ya, berlumur dengan apa, Pak? Kelesuan dalam beribadah, ya, tahajud gak pernah, baca Quran gak pernah, tadarus gak pernah. Masuk Ramadan juga begitu, tadarus gak tamat-tamat, gak khatam-khatam. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Panggil mereka, hamba-hambaku itu panggil, wahai Muhammad kekasihku. Wahai hamba-hambaku yang sudah berlebih-lebihan dalam kemalasan kalian. Wahai hamba-hambaku yang sudah berlumur dengan kemaksiatan dan dosa. Wahai hamba-hambaku yang sudah berlebih-lebihan dalam berbuat kedurhakaan, penyimpangan-penyimpangan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah berputus asa dari rahmatku. Kubukakan pintu kemuliaan, keberkahan, pengampunan di bulan Ramadan ini. Masuki. Minimal, Pak, minimal demi Allah, khatamkanlah Al-Quran itu 1 kali di bulan Ramadan. Tadi saya tanya Pak Dede, udah berapa banyak bacaannya? Masya Allah, Ustaz, baru 1 halaman. Baru 1 halaman. Ramadan sudah mau masuk setengah bulan, Pak. Udah nyampe Cikampek. Itu jujur, karena di bulan Ramadan ini kalau dia jawab 5 juz Ustaz, kan bohong. Udah berkurang pahalanya. Pak Khairul udah berapa? Belum. Pertengahan. Alhamdulillah. Iya. Targetkan itu, Pak. Jadi kalau untuk urusan akhirat itu ambisi harus besar. Beda. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas itu. Apa kata Allah? Mas Haris nih karena saking lamanya nggak ketemu nih, jadi lupa namanya. Mas Haris, coba apa kata Allah? Ini manajemen Allah, bukan manajemen manusia. Agar kita ingat di bulan Ramadan ini, Pak, urusan-urusan akhirat, baca Quran, sholat, tarawih, tadarus, agar kita ingat infak, zakat kita di bulan Ramadan itu, Pak. Kerahkan yang terbaik dari potensi yang sudah dititipkan Allah kepada kita. Bapak sedekah 1 juta di luar Ramadan dengan 1 juta di Ramadan, itu beda, Pak. Balasannya, Pak, dari Allah beda. Bapak tahajud 2 rakaat di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan, itu beda, Pak. Beda, Pak. Bapak puasa di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan, itu pun beda jazaknya dari Allah. Ya, apa kata Allah? Ini manajemen Allah dalam urusan dunia dan akhirat, dan tidak ada manajemen yang terbaik kecuali ilmu manajemen Allah. Kata Allah, wabtagi fima attaqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu kata Allah. Carilah oleh kalian untuk urusan kepentingan akhirat kalian itu dengan sungguh-sungguh, mati-matian, babak belur. Jadi berlelah-lelahlah kita untuk urusan akhirat kita, Pak, di dunia ini. Tapi untuk urusan dunia, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Sekedar jangan kalian lupakan urusan dunia kan. Jadi jangan heran kalau sekelas Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, siapa lagi, Uwais Al-Qarni, itu kalau untuk urusan akhirat, Pak, meskipun ekonomi mereka di bawah rata-rata, kemiskinan menghiasi hidup mereka, tapi untuk urusan tahajud, urusan salat duha, urusan berbuat baik terhadap orang lain, terhadap tetangga di sekitarnya, urusan apapun tentang kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, mereka jajaran nomor wahid menggetarkan langit Allah. Mereka termasuk orang-orang pertama yang viral di langit Allah. Ketika mereka munajat saja 1 bait doa mereka itu, Pak,
malaikat Allah itu bertengger di langit-langit Allah untuk membawa naik ke atas arsy Allah, kemudian diamini oleh jutaan para malaikat-malaikat Allah. Luar biasa, Pak. Jadi apa yang perlu kita petentengkan di dunia ini, Pak? Lahir ditolong orang, mati digotong orang, betul nggak, Pak? Betul. Lahir ditolong orang, mati pun kita digotong orang. Itu sama-sama artinya orang harus campur tangan dalam urusan kita. Sehebat dan setinggi apapun pangkat kita, lahir kita ada nggak yang nggak ditolong bidan, Pak? Semua ditolong bidan. Mati kita nanti, apa bisa kita sendiri jalan ke kuburan? Masya Allah, pasti digotong orang. Ini menandakan bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Kita membutuhkan orang lain, termasuk doa dari orang-orang fakir di sekitar kita yang banyak kita pandang sebelah mata selama ini. Masya Allah. Kenapa Allah tidak ciptakan di dunia ini orang kaya semua? Orang miskin semua. Kalau orang kaya semua, Pak, mana aturan zakat bisa diciptakan? Mana aturan zakat bisa diciptakan? Coba, kalau orang kaya semua, berlaku nggak rukun Islam yang keberapa? Menunaikan zakat. Kalau diciptakan semua orang kaya, siapa yang menerima zakat? Maka bersyukur kita kalau diciptakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang agniya, memiliki kelebihan dalam bidang harta dan rezeki. Di bulan Ramadan ini kita manfaatkan momentum itu. Enggak usah terlalu terbelenggu banget lah, Pak. Saya kalau ke rumah Pak Salim, Pak, ini orangnya masih hidup. Kalau ke rumah Pak Muhammad Yus, tengok. Ya, demi Allah, ini bukan karena ada orangnya, Pak. Mungkin mereka berprinsip haram hukumnya. Ustadz Andri Amin kalau sudah ke rumah pulang dengan tangan kosong. Ya bukan karena saya ustadz, ya bukan juga mungkin, ya. Mungkin karena memang mereka membiasakan diri, karena udah sering kan kita mengkaji kitab Tazkiyatun Nafsun. Pak Khairun, kira-kira dalam kitab Tazkiyatun Nafsun kajian kita apa namanya? Bab apa? Tentang bagaimana Allah mentakdirkan seorang hamba itu tidak rakus kepada dunia. Bab tentang apa? Ayo. Lupa. Benar. Bab tentang apa, Mas Aris? Supaya tidak ubud dunia, bab tentang apa itu? Dalam kitab Tazkiyatun Nafsun. Zuhud. Lupa kan? Bab tentang zuhud. Pak Herun sempat ikut. Bahkan Pak Herun berikrar. Istidros itu Pak Ustadz namanya. Siapa enggak zuhud terhadap dunia? Ingat kan? Apa kata Nabi? Izhad fid dunya. Zuhudlah kalian di dunia ini. Bagaimana caranya ya Rasulullah agar aku dicintai oleh manusia lain? Ya, dan manusia lain pun itu senantiasa memuliakan aku. Apa kata Rasul? Kau telah bertanya sesuatu pertanyaan yang sangat berharga untukmu dan juga untuk manusia banyak. Ketahuilah oleh engkau wahai Sahal bin Sa'ad, sesuatu yang dapat menyebabkan orang lain mencintaimu dan memuliakanmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap dunia ini, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang lebih di tangan orang lain, di tangan manusia lain, maka manusia lain pun akan ditakdirkan oleh Allah mencintaimu. Artinya apa? Ketika melihat orang lain berlebih dari kita, Pak, dalam urusan dunia, nggak usah kita terlalu memikirkan itu sampai stres. Pangkat orang lain lebih tinggi dari kita stres karena pangkat kita digeser. Stres kita, Pak. Aku udah berjuang, udah sekian tahun, tapi kenapa kok didepak begini? Itu makar Allah semua melalui tangan orang-orang yang ditakdirkan Allah campur tangan dalam urusan itu. Tapi kalau kita benar-benar bermental zuhud, kita nggak khawatir, Pak. Mau terlempar kemanapun, yang penting kita ridho Allah yang kita kejar. Ridho Allah yang kita kejar, Pak. Mau pangkat kita sersan, mau pangkat kita apapun, ya. Jenderal sekalipun, kalau berpangkat tinggi, Pak, apa artinya? Di puncak kekuasaan. Fir'aun itu, tadi saya baca, Pak, di dalam buku Latahzan. Ternyata Fir'aun itu mengucapkan kalimat syahadatnya sangat sempurna, Pak. Ya Allah. Jadi ternyata Fir'aun ini, Pak, betul-betul sadar betul dengan Tuhan yang Musa dan Harun. Tetapi dia betul-betul manusia
Kata para mufassirin, manusia yang paling menampakkan pertentangannya dengan Allah itu Fir'aun. Kendati pun di dalam jiwa Fir'aun itu tertancap satu keyakinan bahwa tidak ada yang benar melainkan Tuhannya Musa dan Harun. Jadi ketika di Laut Merah sudah sakaratul maut, dia mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun dan tidak ada sekutu baginya. Ya Allah. Itu buru-buru Pak, malaikat Jibril alaihissalam nyelam ke Laut Merah sampai ke dasar Laut Merah, ngambil lumpur Laut Merah, dijejeli ke mulut Fir'aun supaya tersedak. Karena khawatir Allah yang Maha Pengampun mengampuni dosa Fir'aun yang telah mensekutukan Allah. Kenapa dia mensekutukan? Lupa diri dengan kekuasaannya, Pak. Jadi kalau ada orang yang gila kekuasaan hari ini, pantas disebut pantas disebut Khairun. bukan Khairun. Kalau anaknya nggak apa-apa. Kalau anaknya nggak apa-apa. Kalau anaknya sama juga. Mau anaknya mau siapapun, kita nggak menceritakan siapapun. Mentalitas orang yang gila kekuasaan, yang haus akan kekuasaan, itu mentalitas Fir'aun, Pak. Dan akhir kehidupannya Pak nggak pernah abadi, nggak pernah dimenangkan Allah. Kemenangan itu cuma semu untuk meninggikan tempat jatuh kehinaannya di sisi Allah. Itu dia Pak. Allah melakukan pembiaran sedikit bukan berarti ingin melanggengkan, enggak ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Baik, itu yang kedua tentang niat Umar bin Khattab. Yang ketiga, ya Allah jadikanlah keberangkatanku ke dalam masjid ini semata-mata untuk berkumpul dengan teman-temanku yang saleh. Nih, bayangkan itu Pak, niatnya berkumpul dengan teman-teman yang saleh. Gunanya apa Pak? Teman yang saleh ini jangan Bapak anggap enteng Pak. Itu bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi juga sampai ke neraka pun bermanfaat Pak. Loh, kenapa Ustaz sampai neraka bermanfaat? Bukan ke neraka itu tempat orang-orang yang celaka? Berapa banyak teman-teman yang saleh nanti dalam hadis yang sahih Pak, kumpulan hadis-hadis yang sahih saya baca, itu diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada temannya 70 orang. Bayangkan. Jadi kalau Bapak nggak punya teman saleh, siapa yang mau kita harapkan? Mending kalau ketika di dunia kita mampu mencetak anak soleh. Mending kalau zakat bapak-bapak banyak, sedekah bapak-bapak banyak, bisa menolong dari sisi itu, dari pintu itu. Tapi kalau kesemuanya itu tak ada, terakhir apa andalan kita Pak? Teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh. Tentang teman yang soleh ini saya ada kisah sedikit Pak. 1 bulan sebelum Ramadan sampai saat ini saya bertemu seorang yang kaya raya Pak. Namanya Ibu Katy Christopher. Beliau pemilik salon kecantikan dan fasilitas kesehatan kebugaran 66 outlet di seluruh Indonesia. Tapi beliau orang Katolik Roma Pak Salim, Pak Muhammad Yus, ya sudah membuka usaha travel expat itu 33 tahun. Nah, beliau memiliki keluarga yang sudah ditakdirkan oleh Allah Islam semua, Muslim semua. Nah, saya bisa berkenalan dengan beliau itu melalui wasilah jemaah saya di Kayu Ringin, Bekasi Selatan, di Masjid Rodatul Muhajirin. Nah, namun beliau sekarang menjadi konsultan gym seluruh Indonesia. Jadi beliau tinggal di Depok. Saya mengisi kajian Depok, beliau kasih beberapa jadwal di masjid-masjid. Pak Ustadz masih ingat saya katanya, masih nyimpan nomor saya. Saya lihat namanya Haji Dasrija, masih Pak Haji Dasrija. Di mana posisi? Di Depok. Setelah ngobrol segala macam, Ustadz ada owner yang pengen ketemu. Kapan Ustadz punya jadwal di bulan Ramadan ini? Sekaligus beliau mau menanya tentang masalah keislaman. Beliau waktu itu, iya Ibu Katy ini usia udah 67 tahun. Janda kaya raya, Pak Khairun, catat. Janda kaya raya. Ya, 67 tahun usia. Ya. Nah, beliau ketika itu masih di Yerusalem. Jadi tiap bulan itu bisa 2 sampai 3 kali berangkat ke Yerusalem, ke mana-mana, ke Yordan dan sebagainya. Karena city tour beliau itu travel expertnya sudah buka 33 tahun lamanya.
Nah itu ada kawasan di Ruko Kartini, Depok Lama. Kalau dari stasiun Oh, iya, Depok Lama Kartini. kita jalan saja, kita ketemu itu komplek Ruko Kartini itu. 4 ruko masing-masing 3 lantai. Itu karyawan-karyawatinya semua muslim, sampai office boy-nya, office girl-nya, semua muslim. Itu hebatnya. Nah beliau berkata begini, boleh nggak saya nanti ikut umroh sama Ustadz Andriani? Apa kata Pak Haji Dasrijal? Ini ngomongnya nggak ke saya. Nggak boleh bu. Loh nggak boleh, saya yang punya perusahaan, saya punya duit. Nggak boleh bu, tetap nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Oh, saya sudah berkunjung ke wilayah negara-negara di dunia. Nggak boleh bu. Cuma satu syaratnya boleh bu. Apa itu Pak Haji Dasrijal? Syahadat. Jadi saya mesti syahadat. Iya bu. Kalau begitu tolong atur pertemuan saya dengan Ustadz Andriani. Masya Allah. Untuk menanyakan tentang masalah keislaman. Nah, ini Pak, keajaiban-keajaiban bagi kita orang-orang yang mau mengasah rasa takut kepada Allah Pak. Ini janji Allah, saya baca beberapa terjemah ayat Al-Quran, maka saya ulangi sama bapak-bapak. Di bulan Ramadan ini tolonglah Pak baca Quran, jangan bahasa Arabnya saja Pak, tapi pakailah tafsirnya, terjemahnya Pak. Ada nggak Pak? Bapak mulai tadarus dengan terjemah Al-Quran. Udah nggak Pak Irun? Jangan ngangguk-ngangguk aja Pak Irun, nanti mules 2 bulan nanti. Usahakan Pak Irun ya. Jadi kalau setiap satu ain baca artinya, setiap satu ain apa kata Allah? Janji orang bertakwa. Ya Pak. Satu di antara banyak ayat Al-Quran tentang istimewaan orang-orang bertakwa itu kan sudah saya sampaikan. Ini bukunya pun saya bawa nih Pak. Apa kata Allah? Kata Allah di dalam satu ayat, orang bertakwa itu diberikan jalan keluar, orang bertakwa mencukupi kebutuhannya, orang bertakwa itu diberikan cahaya furqan, cahaya pembeda. Ya, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, belajarlah kalian untuk tunduk dan takut kepada Allah, maka aku akan memberikan kepada kalian cahaya furqan, pembeda mana yang hak dan yang mana yang batil, mana yang halal lagi haram, mana yang pantas dan tercela, mana yang jujur dan mana pendusta. Aku akan tancapkan cahaya itu kepada kalian sehingga kalian memiliki kemampuan untuk dapat membedakan keduanya yang saling kontradiksi itu. Itu janji Allah. Kalau kita sudah mampu membedakan di dunia ini Pak, 2 hal yang saling kontradiktif ini, janji Allah apa? Berikutnya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan hapus semua kesalahan-kesalahan kalian, dosa kalian, karena kalian mampu menempatkan mana yang jujur dan pendusta, mana yang fasik, mana yang munafik, mana yang mukmin salih. Aku akan hapuskan kesalahan dan dosa kalian di masa lalu, kini dan yang akan datang. Yang terakhir, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian semua. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah punya karunia yang agung. Saya nggak pernah menyangka Pak akan ketemu dengan Ibu Kathy Christopher ini Pak. Saya ceramah di Masjid Ikhwatul Muhajirin Utara Gading Timur. Saya kaget Pak ketika disalami oleh satu jemaah, Ustadz salam sama Ibu Kathy, bilang saya Pak Erik yang pernah kerja sama beliau di Plaza Senayan. Beliau usianya sudah 67, saya 57 Pak. Bilang salam dari saya Pak. Saya kaget bukan main. Jadi Bapak kenal sama Bapak. Beliau sangat energik Pak. Beliau tidak punya anak kandung Pak. Yang beliau jadikan anak kandung itu cuma keponakan-keponakan dan orang-orang muslim yang fakir, yang miskin Pak. Saya tahu betul Ibu Kathy itu Pak. Masya Allah. Jadi kalau di Google Bapak tengok salon kecantikan Kathy Christopher itu Pak, outletnya itu di Indonesia itu beliau yang punya semua Pak. Itu sudah kaya raya banget. Itu sudah syahadat Ustaz. Sadi, Itu sudah syahadat Ibu Kathy-nya. Ibu Kathy-nya? Udah syahadat. Ya, insya Allah saya lagi belum tepat waktunya. Beliau tunggu-tunggu sudah 3 kali mengontak, tapi jadwal tarawih masih penuh. Saya bilang saya sempatkan. Saran DKM, Ustadz kalau memang itu urgensi, baiknya Ustadz korbankan 1 malam katanya. Jadi mudah-mudahan mohon doanya supaya beliau bersyahadat. Ini tanda-tanda bersyahadat itu udah kuat Pak. Coba ini tolong disebarkan ini Mas Haris. Nah, kalau orang musyahadat itu boleh ditunda-tunda. Jadi nggak ditunda-tunda.
Memang nggak boleh ditunda-tunda, tapi proses untuk menemukan keyakinan syahadat itu yang butuh proses. Termasuk pemilu itu bukan menang kalahnya, prosesnya Pak Irun. Paham? Syahadat itu utama. Nah, prosesnya udah bener kalau pemilu, bansos kan harus dibagi. Nah, kalau itu nantilah kita bahas dalam forum yang resmi. Jadi gini Ustaz ya, di rumah saya itu kan saya suka sholat 2 kalau nggak di komplek Kodam, di dekat rumah di depan tuh Ustaz, yang sholatnya itu. Nah di depan masjid itu, masjid depan rumah itu ada anaknya orang Batak Ustaz ya, laki-laki, ya umur 10 tahun, 11 tahun deh. Itu sholat Ustaz, sholat raweh, sholat maghrib, sholat ini. Tapi ibunya Batak, dua-duanya Kristen. Berarti dia sembunyi-sembunyi kali dari orang tua. Ibunya tahu, dimarahin, balik lagi. Kalau 10 tahun mah belum ini. Dimarahin, balik lagi sama orang tuanya. Kalau ibunya saya kenal, bukan ini. Mungkin saya tanya sama pengurus masjid, dia bilang kita aja deh, kita Islamin. Jangan dulu, kalau orang tuanya belum boleh, ntar kita dituntut kan. Sebenarnya kalau masalah keislaman itu seperti Nabi Ibrahim itu kan berbeda sama ayahnya Uzair, ya.